Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Ulangan 32 ayat 7. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kita boleh tiba di bulan yang baru ini, di hari yang baru ini. Kita telah memasuki bulan November. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, 10 bulan kita dapat melewatinya di tahun 2024 ini dan kita masuk pada bulan yang ke-11 ini. Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita. Bapak Ibu Saudara-saudariku, ada nasihat dalam penulisan kitab Ulangan supaya apa yang dikerjakan oleh Allah harus senantiasa itu disampaikan turun-temurun. Maka dikatakan dalam kitab Ulangan, perkatakanlah firman Tuhan itu, perbuatan Tuhan itu ketika kamu duduk-duduk, ketika kamu dalam perjalanan kepada keturunanmu. Dan tanggung jawab generasi pada saat itu harus memperkatakannya kepada keturunannya. Dan sampai saat ini kita beroleh keselamatan, beroleh kebaikan, dan kita mengetahui perbuatan Tuhan di zaman atau bahkan di penyataan dalam kitab Perjanjian Lama, bagaimana perbuatan Tuhan, pewahyuan Tuhan, penyataan Tuhan, dan akan apa yang akan terjadi, itu semuanya disampaikan kepada kita sampai kepada generasi kita pada saat ini. Maka generasi-generasi berikutnya Bapak Ibu di dalam ketaatan dan takut akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan itu bergantung bagaimana kita menyampaikannya generasi-generasi pada saat ini kepada generasi atau keturunan-keturunan kita. Dikatakan di sini, ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu. Jadi kita perlu bertanya kepada setiap orang bagaimana perbuatan Tuhan. Jadi seorang orang tua itu bertanggung jawab secara keimanannya kepada keturunannya. Jadi kalau boleh jangan sampai anak kita mungkin bertanya, tetapi selama kita masih Tuhan berikan kesempatan hidup bersama dengan anak-anak kita, mari kita perkatakan perbuatan, penyataan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sebagai orang tua menyatakan kemuliaan Tuhan dan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Saksikan Kristus di dalam kehidupan rumah tanggamu Bapak Ibu. Saksikan Kristus kepada anak-anakmu Bapak Ibu. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita. Ini namanya pengajaran rumah tangga Bapak Ibu. Maka ia akan memberitahukannya kepadamu, kepada para tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Maka saat ini ternyata tanggung jawab untuk memberitakan kemuliaan Tuhan, memberitakan segala yang boleh dikerjakan oleh Tuhan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari dari generasi ke generasi kita terus menyatakan bahwa kebenaran Tuhan dan juga kebaikan perbuatannya sejak dahulu kala, sekarang, dan yang akan datang adalah sama di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur kasih-Mu tiada bertara, kasih-Mu kekal dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Itu yang kami harus terus wartakan, kami sampaikan kepada generasi-generasi atau bahkan anak-anak didik kami, anak-anak kami, kiranya Tuhan mereka menjadi pewarta di generasi-generasi mereka kemudian. Biarlah nama-Mu ya Allah kami dalam Yesus Kristus senantiasa kumandang dan terus kami nyatakan dalam kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang sedang berkembang, anak-anak yang saat ini juga sekolah, Tuhan kiranya memberkati mereka supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan, dan berkati Tuhan anak muda-muda atau bahkan anak muda-mudi atau bahkan remaja, pemuda, supaya mereka mencintai Tuhan lebih daripada apa tawaran daripada dunia ini. Bahkan setiap orang tua juga Tuhan lebih mencintai Tuhan dalam kehidupan mereka, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu yang terus dipelihara oleh para orang tua.
supaya kehidupan para orang tua semakin lebih dekat dengan Engkau Tuhan, supaya mereka juga dimampukan mewartakan daripada firman itu kepada setiap keturunan dan generasi-generasi mereka. Terima kasih Allah Bapa kami, biarlah kami senantiasa taat dan takut hanya kepadamu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.